Baik, akan kita langsung lanjutkan dengan sesi talk show. Saya harus langsung panggilkan nih, kalau enggak nanti tertahan terus. Yang satu ini Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Kami persilakan untuk berkenan naik ke atas panggung. Kami persilakan Pak. Apa kabar Pak? Sehat-sehat nggih Pak? Sehat-sehat nggih Pak? Monggo Pak. Baik. Baik, terima kasih. Yang berikutnya kami mengundang kepada Bapak Dirjen Pertanian Sosial Kemitraan Lingkungan, Bapak Bambang Supriyanto, dan juga kepada Bapak Thoriqul Haq, Bupati Lumajang. Kami persilakan untuk bergabung. Kepada Ketua Yayasan Bekantan, Sahabat Bekantan Indonesia, Ibu Amalia Rezeki, kami persilakan. Dan kemudian kepada salah satu peraih penghargaan Kalpataru kategori perintis, Bapak Rudi Hartono, kami persilakan. Baik. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan langsung mulai talk show kita hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, nanti ada kesempatan untuk bertanya ya. Dan di Zoom juga yang mau bertanya, silahkan juga untuk bertanya. Nah, selamat siang Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di talk show kita hari ini. Hari ini kita mau menyebarkan inspirasi, itu tujuannya kita pada hari ini. Saya akan langsung kepada Pak Dirjen terlebih dahulu. Pak Dirjen, tadi kita mendengarkan berbagai urgensi yang disampaikan oleh Pak Wamen, urgensi mengenai climate change, berbagai target pemerintah Indonesia terkait dengan Volunetzing 2030, Paris Agreement, dan banyak hal lain. Apa hubungannya Kalpataru dengan itu semua? Apa arti penting strategisnya Kalpataru dengan itu semua, Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Dan juga bukan hanya Kalpataru ya Pak, mohon maaf, Nirwasita Tantra juga. Baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Tema hari ini adalah Only One Earth for the Future Generation, gitu ya. Jadi kita filosofinya sebetulnya think globally, act locally. Bahwa kesepakatan internasional, bumi kita yang satu itu harus dilindungi. Ada Paris Agreement, kita sudah meratifikasi mengenai Paris Agreement. Pembangunan kita tidak 2 derajat sampai 2030. Dengan NDC, dengan Indonesia Net Volume 2030. Dengan volu dan juga other land use-nya, gitu ya. Nah kemudian kata profesor yang membimbing saya waktu saya sekolah di MIT untuk leadership, Peter Senge, Learning Organization, itu dikatakan bahwa leadership itu 90% itu menentukan keberhasilan dari sebuah kebijakan dan implementasi. Nah hari ini kita sama-sama melihat, gitu, sama-sama melihat bahwa leader tingkat pemerintahan, ada Pak Gubernur, ada Pak Bupati, ada Pak Wali Kota, dan legislatifnya, kebijakannya kan harus disahkan di sana. Juga kita berikan penghargaan. Nah yang paling penting itu adalah penggiatnya, pelakunya. Pelakunya juga kita berikan apresiasi hari ini. Nah dengan sinergi yang kita sebut, saya katakan tadi, cita-cita besarnya itu diimplementasikan di tingkat tapak. Dan dengan arahan beliau-beliau itu, dan arahan dari penggiat di tingkat tapak itu, harapannya akan tercapai. Begitu kurang lebih. Itu dia, langsung saja akan saya tanyakan kepada para pemimpin daerah ini. Apa sih Pak programnya Pak Ganjar yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jateng untuk kemudian tadi ya seperti dikatakan leadership ini menggerakkan pembangunan yang sustainable. Salah satu ukurannya untuk penghargaan Nirwasita Tantra. Apa saja sudah dilakukan Pak? Sebenarnya saya lebih banyak ngobrol dengan warga ya. Lebih banyak ngobrol dengan warga, apa sih problem yang ada di sekitarmu begitu. Karena kalau itu kita bisa tahu original dari mereka, maka tugas kami lah yang membuat kebijakan. Ini ada Wakil Ketua DPRD saya hadir, ada Kepala Dinas LHK saya hadir. Nah kawan-kawan ini support. Ternyata Mbak Prita, di komunitas itu banyak jagoan-jagoan seperti beliau-beliau ini. Kami ini nggak hebat, kita cuma merajut saja kok. Maka pada saat sungai tercemar, kami dialog dengan kawan-kawan semacam ini yang beraktivitas
Dan kemudian mereka masuk di jejaring teknologi informasi. WA group ya, di medsos gitu kan. Daripada nanti jadi buzzer RP, nah sekarang kita dorong untuk mereka menjadi buzzer lingkungan. Dan ternyata muncul pengalaman-pengalaman lokal itu ternyata bisa di-share. Awalnya seperti itu. Lalu kemudian kita mengkampanyekan karena hari ini kan World Economic Forum itu 2017 bilang begini, anak-anak sekarang itu gadget banget deh gitu ya. Terus kemudian self-centered. Karena dia self-centered maka sebenarnya agak nggak enak mau kita jangkau. Akhirnya apa? Ya udah deh, melalui medsos kita ajak, mulai dengan kampanye kita ajak dengan gaya mereka, lomba poster, foto, ngevlog, dan ternyata mereka ngevlog cerita-cerita yang mengkritisi lingkungannya sendiri. Saat itu saya senang karena tiba-tiba muncul, Pak Ganjar mau dikumpulin teman-teman, akhirnya kita membuat kongres sungai sampai 4 kali loh, keliling. Itu apa Pak, kongres sungai itu? Jadi kongres sungai itu awalnya kepedulian mereka pada sungai. Pada sungai, kemudian risetnya dikumpulin dan ternyata pengalaman Romo Mangun di Jogja itu selama 12 tahun hanya bisa menghasilkan 3 perubahan. Ya, ngadep menghadap. Jadi rumah yang membelakangi sungai itu dibalik untuk bisa menghadap. Terus kemudian yang di sepadan itu mundur. Jadi 3M-nya gitu, madep, menghadap, mundur. Dia mesti tarik mundur. Kalau kemudian dia butuh space lebih besar lagi, dia nggak boleh membangun lebih lebar. Munggah itu naik. Jadi madep, mundur, munggah, itu pengalaman 12 tahun. Maka konsensus buildingnya adalah mengundang para aktivis, seluruh pemangku kepentingan, saya minta silakan duel gitu, berkelahi ide. Terus kita kumpulkan di Kongres Sungai, dimulai di Banjarnegara, tahun berikutnya ada di Jawa Timur, di Kalimantan ya, kita putar-putar kemudian ternyata ada telurnya Mbak. Oh ya. Telurnya itu sekolah sungai. Dan akhirnya beberapa sungai itu dalam ruas-ruas tertentu mereka kelola, dan embedded dengan itu ternyata ada kepedulian pada sampah. Maka sampah kemarin kita copot menjadi kongres sampah. Nah mereka mulailah dengan kearifan dan saya tidak mau menyeragamkan. Karena apa? Aktivitas lokalnya teman-teman itu khas banget. Jadi kalau diseragamkan nggak bisa. Maka kemudian kita mengambil yang umum-umum saja, bagaimana kami memfasilitasi, bagaimana kami mengatur. Jadi itu muncul yang aktivitas dari kementerian yang proklaim umpama, itu menurut saya dahsyat banget. Nah itulah yang kemudian dengan DPRD kita bantu, di cover dengan regulasi, dengan aturan gitu, dengan aktivitas yang beda-beda. Jadi cara pengelolaannya asimetris itu. Baik, terima kasih Pak Ganjar, terima kasih Pak Gubernur. Ini tadi secatat adalah bagaimana upaya untuk merajut kepedulian dan upaya-upaya yang ada, dan juga kemudian kedua membangun ruang komunikasi, itu kuncinya ya. Kalau dari kunciannya dari Bupati Lumajang itu bagaimana caranya? Menggerakkan masyarakatnya, boleh dibagi ya Pak? Iya, suatu saat Pak Dirjen datang ke Lumajang. Iya. Ada sebuah tempat namanya Siti Sundari. Iya. Itu kawasan yang namanya apa itu Pak? Bagus banget ya, namanya. Itu kawasan hutan yang identiknya hutan remang-remang. Itu di Demit apa nama apa Siti Sundari? Itu di Lumajang, betul-betul. Oh begitu. Jadi waktu itu Pak Dirjen datang di tempat itu, iya. di tempat hutan remang-remang itu. Dan hari ini berubah. Hutan itu menjadi hutan yang sangat berdaya ekonomi, hutan itu menjadi hutan yang sangat bersahabat dengan masyarakat, dan sebenarnya problem yang tadi disampaikan Pak Ganjar yang masyarakat juga tahu, itu positioningnya kalau masyarakat itu tidak ada sentuhan terhadap ide dan pikiran yang mereka gelisahkan, ya akan begitu saja. Kan masyarakat itu gelisah, tadi yang kritik, yang ngasih pendapat, ya maitu itu apa ya? Apa Pak Ganjar? Maitu itu apa? Maitu itu mencela kebijakan lah. Nah, kalau posisinya itu kemudian tidak difasilitasi untuk mereka paituannya itu atau celaannya itu menjadi sebuah solusi, ya akan stagnan. Nah, karena itu saya terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadikan Lumajang sebagai pilot project perhutanan sosial.
apa yang terjadi? Kita sekarang punya bumi perkemahan Gelagah Harum, 12 hektar. Dulu hutan itu begitu ada banyak pemberdayaan masyarakat, anak muda, komunitas yang nanam, besoknya tumbuhan yang kemarin ditanam itu, pohon-pohon yang kemarin ditanam itu habis dicabuti. Iya. Dicabuti. Dan masyarakat di sekitar wilayah hutan itu kepentingannya tempat itu jadi tanaman untuk ternak mereka atau pakan ternak mereka. Jadi tidak cukup dengan hanya diberikan statusnya perhutanan sosial selesai gitu ya. Apa kemudian kami yang memberikan sebuah kolaborasi kebersamaan dengan masyarakat, kita sampaikan kepada masyarakat kita mau buat bumi perkemahan ini. Dengan membuat bumi perkemahan itu, ayo kita tanam kembali, masyarakat bisa tetap ngambil rumputnya di bawah tegaan, dan masyarakat yang sebelumnya mungkin nganggur di rumah bisa jualan kuliner di situ. Nah, begitu ada kehidupan dari sisi di mana hutan yang sebelumnya tidak berdaya ekonomi menjadi berdaya ekonomi, masyarakat care itu dengan hutan, masyarakat care dengan lingkungan. Kan begini mikirnya masyarakat itu, saya dapat apa dari hutan? Saya dapat apa dari lingkungan? Nah, kalau itu ada komprominya, kalau itu ada titik temunya, saya optimis kok masyarakat itu punya daya tawar yang tinggi untuk menjaga, karena dengan menjaga itu dia dapat income ekonomi. Iya, iya. Baik. Dan dengan pilot project perhutanan sosial di Kabupaten Lumajang, ada banyak ternak yang terus berkembang. Oke, sekarang ada PMK, kita atasi, kita tangani. Iya. Tapi yang sebelumnya sapi perah itu hanya 23.000, sekarang sudah bisa mencapai 30.000, 40.000. Iya. Dengan kebersamaan. Ini ya Pak ya, fotonya nih ya Pak ya di belakang. Nah, ini bumi perkemahan. Boleh diceritain itu yang sebelum bagaimana, sesudah ini bagaimana? Yang 10 hektar lebih itu yang dulu ya konflik dengan masyarakat. Iya. Tapi dengan kita buat bumi perkemahan, itu ada jembatan kalau kita lihat dari jauh seperti jembatan San Francisco. Wis. Oh, iya. San Francisco di Lumajang. Tapi kalau kita lihat dari jauh, Wah, international ya Pak ya. Ya. Luar biasa. Kalau dari dekat jadi jembatan gantung ini. Ya. Ini misalnya, ini pemandangannya lebih bagus loh Pak, itu kelihatan gunungnya itu. Saya mau cerita ini saja, ini satu lokasi. Saya mau cerita ini saja. Ini jembatan gantungnya dulu, jembatan gantung yang rusak dibangun oleh PU tahun 95. Jembatan rusak, enggak ada tatakannya. Di Kecamatan Pronojiwo. Kita pindah jembatan ini ke tempat ini yang bisa bisa dimanfaatkan sehingga tempat ini menjadi tempat yang sekarang sangat representatif. Baik dari sisi income ekonomi maupun pemulihan lingkungan, jadi satu kesatuan kebersamaan. Iya. Nah, oke, ini sebelumnya. Ini pesantren. Ini bukan pesantren yang mewah, megah gitu, bukan. Ini pesantren yang tradisional, namanya Asyarifi, milik RMI, Rabithah Ma'ahidil Islam, dari Nahdlatul Ulama itu. Pengasuhnya masih muda. Ini bersih, rapi. Dan tidak ada tulisan di pesantren ini an-nadzafatu minal iman, tidak ada. Enggak perlu. Tapi ini bersih, rapi, dan ini kami nobatkan sebagai eko pesantren yang bisa direplikasi di pesantren yang lain. Yeah. Dan sekarang sudah banyak pesantren yang berbenah, seperti yang pesantren Asyarifi ini. Sebenarnya Mbak, ada banyak ya problem lingkungan yang sudah bisa diintervensi oleh berbagai langkah, terutama anak-anak mudanya. Makanya kalau ada pertanyaan, apa iya sih anak muda itu mencintai lingkungan? Ini contoh yang konkret loh Mbak dari tadi itu Mbak. Iya. Ini pengasuhnya masih muda, Gus Zadul Ma'at namanya. Masih muda sekali. Iya, iya. Dan membentuk pesantren yang begini, bersih, rapi. Baik. Begitu, Jadi bagaimana memberikan sentuhan bagi kegelisahan warga, dan lagi yang penting banget bagaimana leadership menemukan cara-cara inovatif, kreatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Menjaga lingkungan oke, tapi kebutuhan ekonomi juga terpenuhi, begitu ya? Itu yang paling penting. Kalau orang suruh jaga lingkungan tanpa dikasih ekonomi berat Mbak. Nah itu dia, itu kurang realistis ya. Baik, terima kasih Pak Bupati. Nah tadi
bicara soal anak muda, ini penerima Kalpataru paling muda ini. Ada Mas Rudi Hartono, kelahiran tahun 92 ya? 95 kan. Oh lebih muda lagi, Iya, waduh. 95. 95 ya. 95 udah ngapain aja sih Mas? Kok bisa udah dapat Kalpataru? Bisa diceritain ya? Iya, nah ini kegiatan kami ini berkesinambungan dengan Pak Gubernur sampaikan tadi. Saat ini pemuda gadget banget sih. Nah, kan? Jadi kami mencoba mencari inovasi yang mana inovasi yang kami geluti ini bisa menarik kawan-kawan pemuda untuk bergelut ke lingkungan. Tidak hanya itu, karena dampak dari lingkungan yang ada di desa kami, Desa Sungai Kupa, Pak Gubernur, Pak Dijen, kami adalah pagar pembatas, Pak. Bahwasanya kami berhadapan langsung dengan Laut Natuna, sehingga tidak ada pulau-pulau lagi untuk membatasi atau membentengi desa dan kabupaten kami. Sehingga sangat penting sekali untuk penghijauan revitalisasi mangrove. Nah, untuk itu mengajak masyarakat dari tahun 2017 sangat sulit, Pak. Karena apa? Karena kami sering juga dicemooh oleh masyarakat. Karena panggilan saya Rudi Bacok, Pak. Karena Bugis, Bacok laki-lakinya, kalau cewek becek. Masyarakat itu bilang, untuk apa ikut Bacok tuh? Hanya nanam mangrove di sana. Dan cita-cita dia mau buat ekowisata mangrove. Siapa yang mau datang ke sana? Karena memang lokasi kami ini infrastrukturnya Pak Gubernur, Pak Dijen di tahun 2020 sampai dengan 2019 itu sangat-sangat hancur, Pak. Nah, ini membuat masyarakat menjadi pesimis bahwa kalau kita melakukan kegiatan apapun percuma. Tidak ada yang akan datang ke sana, tidak akan ada yang mau pergi ke sana. Tetapi dengan tekad kami, kalau bukan pemuda siapa lagi, Pak? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Akhirnya kami pemuda dari 40 orang sekarang hanya tinggal 6 orang, Pak, berjuang, dan 6 orang itu kami bawa semua, Pak, di sini menghadiri ini. Ya, ada semua, Pak, berdiri. Coba tolong kawan-kawan berdiri. Dari 40 masih bertahan 6, wah tepuk tangan Iya, dong. 6 orangnya inilah, Pak, pembantu pelopor kami 6 orang dan juga 3 orang Pak RT yang saking sering dibully masyarakat. Pak RT, macam mana nih jalan nih? Karena kami sekarang udah ekowisata, Pak. Karena ekowisata kami ini di tahun 2017-2018 hancur-hancurnya jalan, Pak RT lah yang menjadi bahan perbincangan. Kenapa, Pak? Wisatawan datang, Pak RT, tidak agak ke anu nih, kami ini jalan jauh sekali, tempatnya tidak agak macam mana. Pak RT kami dibully habis-habisan, Pak. Iya. Tetapi dengan metode yang kami jalankan, metode yang kami gerakan untuk bagaimana revitalisasi mangrove ini tetap berjalan, pemuda dan pemudinya ingin menanam mangrove sehingga menarik wisatawan yang datang, kami menggunakan metode penanaman mangrove digital, Pak. Gimana itu metode penanaman mangrove digital itu gimana? Ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini juga udah diteliti dan juga udah dikompetisikan juga di tahun 2020, Pak Dijen. Kami juara 2 nasional, alhamdulillah, di bidang sumber daya alam lingkungan pariwisata, yaitu di program Kemenpora Pemuda Pelopor untuk penanaman mangrove digital. Yeah. Terkait tentang mangrove digital ini, Pak Gubernur, Pak Dijen dan juga Pak Bupati, kami membawa sedikit sampel walaupun mangrove-nya ini dari Jakarta. Karena kalau dari Kalbar, Pak, harus karantina. Nah, jadi kami bawa hanya medianya aja untuk bahan contoh. Contoh kita pada hari ini bahwasanya kami bukan hanya berbicara, tapi kami akan melihatkan fakta yang ada. Nah, jadi dari kegiatan mangrove digital ini, Pak Dijen, yaitu metodenya wisatawan ataupun orang yang ingin menanam bisa offline, bisa online. Nah, jadi online. Iya, kalau online. Nah, kalau online mereka bisa memesan penanaman mangrove melalui Instagram kita, yaitu karena kami kampung, Pak. Kalau website masih jauh sinyalnya, Bu. Jadi kita menggunakan Instagram yaitu ATB Mangrove Desa Sungai Kupa. Jadi di sana yang ingin menanam bisa minta tanamkan, Pak. Apa yang kami tawarkan di sana? Terkait tentang mangrove digital ini, mereka akan memilih bibitnya sendiri, Pak. Nah, bibit yang kami gunakan yaitu menggunakan bakul ataupun ekoorganik, pengganti plastik. Sehingga apa yang kami lakukan di sana bukan hanya menanam, tetapi memberdayakan ibu-ibu yang ada di desa. Karena sebagian besar masyarakat adalah penganyam, kami gunakan limbah dari
kulit ataupun daun nipah ini, Pak Ditjen, kami jadikan bakul sehingga kami jadikan polybag, dan untuk lidinya tersebut kita ekspor sampai ke India, Pak Ditjen. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwasanya mangrove ataupun lingkungan ini bisa menjadi emas ataupun surga bagi masyarakat apabila kita benar-benar memanfaatkannya. Selain itu, metode digital ini Pak Ditjen dan juga Pak Gubernur, kita sebagai penanam bukan hanya setelah ditanam selesai. Karena banyak sekali simbolisme penanaman yang mungkin 10.000, 100.000, bahkan 1 juta bibit. Tetapi untuk continue ataupun untuk berkelanjutnya tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Karena apa? Tidak ada untuk bagaimana perawatan, bagaimana untuk menginformasikan bahwa barang ini hidup atau enggak. Di sini metode ini adalah metode satu-satunya. Kalau ini bisa digunakan, ini mungkin akan menjadi solusi bagi ruang lingkup lingkungan untuk agar hutan ataupun apa yang kita tanam lestari. Karena apa, Pak? Karena penanaman ini kita setelah menanam kita akan titik koordinatkan, Pak. Di titik koordinat tersebut kita masukkan ke dalam aplikasi dan di dalam apa, Pak? Boleh tanya? Boleh Pak, boleh Pak. Kalau, kan tadi online ya, di IG gitu. Kalau orang luar yang pengen partisipasi, benar. Ya, ini Pak Bupati, ini Cak Ya, Torek mau partisipasi, saya mau partisipasi. Nanti dari luar mau partisipasi, apa yang orang mau bisa lakukan gitu ya? Nah, apa yang orang bisa lakukan? Yang pertama, mereka hanya mendonasikan terkait untuk penanaman mangrove ini, Pak. Untuk penanaman mangrove ini setelah ditanam akan kita informasikan melalui aplikasi, sehingga setiap triwulan itu akan ada di gadget melalui email, Bapak Ibu. Nanti bisa begitu masuk 3 bulan, Bapak bisa melaporkan dan perkembangan pohonnya bisa terjangkau. Oh, kadang-kadang kami juga kena ini Pak, kadang-kadang kena komentar dengan orang yang nanam. Mas Rudi, kemarin daunnya 4, kok sekarang daunnya 3, kan harusnya nambah. Mohon maaf Ibu, karena sekarang bulan 12, lagi bulannya gelombang besar sehingga daun tersebut gugur 1. Oh, jadi bisa dipantau secara bisa real dipantau secara online. Ada yang tanya gitu ya? Dan ini menjadi solusi juga Bapak Ibu terkait pengembangan hutan mangrove ataupun ekowisata. Kenapa? Banyak sekali wisata-wisata yang ada di Indonesia ini, terutama hutan mangrove, yaitu hanya menjual trekking. Ya kan, trekking mangrove, panorama, dan juga spot-spot foto. Tapi kami tidak menjual itu. Karena apa? Karena kalau orang datang berkunjung hanya menikmati trekking mangrove, sekali pergi sudah selesai. Tapi ini akan memanggil mereka datang kembali, mereka akan mau datang dan datang lagi ke desa kami untuk bukan melihat trekking mangrove, tetapi pohon yang telah ditanamnya, yaitu pohon asuh. Luar biasa, engagementnya dipikirkan ya. Iya, benar Bapak. Baik, terima kasih sudah berbagi cerita ini Bang Rudi Hartono. Nah, sekarang kita akan ke Mbak Amalia Rezeki ya. Ini bekantan. Saya cuma mau nanya, kenapa bekantan? Iya. Karena kan kalau bekantan kan juga bukan endangered species kan sebenarnya. Biasanya kan upaya-upaya itu kepada endangered species. Tapi kenapa bekantan? Oke, baik. Sekalian saya mau konfirmasi, bekantan endangered species dan endemik Kalimantan. Wah, ini Pak Ganjar langsung dimintain nomor teleponnya loh, Mas Rudi Hartono. Langsung gerak cepat aja Enggak, langsung. mau lihat IG-nya. Baik. Tadi cara pesennya gimana ini kan? Ya siapa tahu nggak bener gimana? Oh iya, benar-benar Pak. Atau Nanti hebat kasih banget tahu- ini mana? Kasih tahu saya ya Pak, kalau nggak benar saya tanyain lagi Sambil- Pak. Kegiatan kami ada di Instagram ini sebagai bukti faktualitas yang telah kami lakukan, Pak. Baik. Pak Ganjar harus langsung follow Pak, langsung follow Pak. Iya. Kalau di follow Ini followernya udah banyak ya, 2.155. Iya, baru, Pak, kalau itu Ya pribadi. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Langsung pencet follow Pak. Semenjak acara ini di endorse sama Pak Gubernur, kayaknya bisa langsung nambah banyak ini nanti. Amin, amin ya. Endorse langsung ya. Baik, kita lanjutkan Mbak, silakan Baik. Mbak. Kenapa bekantan Mbak? Iya, ini juga menjadi pertanyaan banyak orang kenapa bekantan. Dan ini juga menjadi latar belakang dari Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia, bahwa kita ketahui ternyata bekantan itu kan Mbak satu dari 25 spesies prioritas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan bahkan memiliki strategi dan rencana aksi konservasi bekantan sendiri gitu ya. Dan tentunya apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi Apa sih muda? Mbak, boleh dijelaskan mungkin buat yang ikut juga di online, ini banyak yang ikut di online. Iya. Apa sih
strategisnya bekantan ini untuk ekosistem? Iya. Sama seperti dengan spesies umbrella orang utan, nah bekantan ini adalah jagawananya hutan lahan basah. Kalau kita berbicara ekosistem lahan basah, tentu ini juga sejalan dengan pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional, ekosistem mangrove. Salah satu habitat si bekantan. Kalau kita bilang ini adalah spesies kunci lahan basah gitu. Bekantan ini kenapa dibilang primata lahan basah? Karena memiliki selaput renang, satu-satunya primata di dunia yang memiliki selaput renang sehingga dia bisa berenang dan menyelam. Oleh karena itu ini menjadi daya tarik dunia Mbak. Kalau Mas Rudi itu bilang ekspornya ke India, sekarang kita Indianya yang didatangkan ke sini, ke Indonesia. Bahkan dalam kunjungan ekowisata Bekantan, alhamdulillah variasi negara kita sudah meluas. Sekarang yang rutin mengunjungi ini kita lagi menerima tamu dari Australia dalam satu kali kunjungan 20-50 orang, satu kali kunjungan. Dan itu rutin. Hampir setiap semester selalu datang. Kemudian dari Eropa juga mereka jauh-jauh datang, internship, volunteer, dan wisata minat khusus hanya ingin melihat Bekantan gitu. Dan kelebihan anak muda ya tadi ya, gadget gitu ya. Dan memang informasi yang kami sampaikan untuk ekowisata, setiap tumbuhan itu ada scan QR barcode. Jadi kalau kita pemandu wisata agak kesulitan untuk mencari informasi kan kalau pemandu wisata terbatas ya Mbak kalau banyak orangnya. Iya. Jadi pengunjung wisata yang datang tuh tinggal di scan QR barcode udah keluar informasinya gitu. Oke, boleh dijelasin lebih lanjut nggak caranya gimana sih? Caranya yang dilakukan oleh Yayasan Bekantan ini apa? Kita punya 5 program besar, kalau perhutanan sosial punya 5 juga ya programnya, dan Sahabat Bekantan Indonesia juga punya 5 program. Basic paling penting adalah edukasi, karena belum banyak tadi yang mengenal Bekantan ya Mbak ya. Bahkan orang Kalimantan Selatan sendiri yang menjadikan Bekantan sebagai maskotnya baru ngeh Mbak, kita bergerak mulai tahun 2010. Dan dari sosialisasi dan edukasi yang kita lakukan, visiting school to school, kemudian kegiatan internship, kegiatan volunteering, kegiatan summer course, berlanjut kita melakukan kegiatan rescue, rehabilitasi, dan pelepas liaran bekantan. Dan ini kerjasama juga dengan KLHK melalui BKSDA Kalimantan Selatan. Kita melakukan upaya penyelamatan bekantan dan satwa liar lainnya dilindungi, jadi tidak hanya bekantan. Kemudian program yang ketiga adalah inovasi yang kami lakukan tidak hanya mangrove di pesisir pantai, kami berupaya untuk menyelamatkan mangrove sungai, bahwa di Kalimantan Selatan itu punya karakteristik mangrove, kita dikenal dengan 1000 sungai, nama ilmiahnya adalah Soneratia cassiolaris. Dan Soneratia cassiolaris ini adalah pakan utamanya bekantan. Iya. Ketika kita menyelamatkan bekantan, berarti kita harus menyelamatkan habitatnya. Dengan menyelamatkan habitatnya, banyak multiplier efek positif yang didapatkan, tidak hanya dari sisi ekologi, secara sosial ekonomi, karena sebagian besar desa wisata sekarang ya Mbak ya, desa penyangga habitat bekantan di sekitar habitat itu banyak menggantungkan kehidupannya terhadap keberadaan ekosistem bekantan. Iya, iya. Ya, jadi dengan hadirnya kegiatan-kegiatan dari teman-teman komunitas Sahabat Bekantan Indonesia, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat positif. Amin. Para nelayan itu memperoleh pendapatan yang lebih, tidak hanya perolehan budidaya ikan, karena kita di sana sentra ikan udang dan udang galah. Iya. Iya. Kalau di pesisir pantai kan kepiting. Iya, Kalau kita iya. udang galah. Jadi kehidupan nelayan juga tersentuh gitu ya Betul. dari bagaimana. Dan mereka dilibatkan dalam pengembangan ekowisata. Iya. Iya, dan kemudian kita program yang keempat adalah kegiatan program penelitian, kemudian program tadi pengembangan pariwisata berkelanjutan. Mudah-mudahan ini bentuk kolaborasi dan sinergisitas positif, dan kita pengen banget loh Mbak, karena ini role model kita di luar kawasan konservasi. Iya, iya. Bahwa kita itu bisa kok melakukan tidak hanya di kawasan konservasi, tapi di luar kawasan konservasi itu kita bisa melakukan upaya penyelamatan satwa liar dan rehabilitasi. Luar habitat. biasa ini semangatnya nih Mbak Amalia. Tadi kalau Bang Rudi ini 95, Mbak kelahiran tahun berapa? Kelahiran tahun 88. 88 gak jauh beda, enggak saya gak akan nanya yang sebelah sini kok, tenang Pak, tenang Pak. Luar biasa ya anak-anak muda Indonesia yang sudah luar biasa peduli dan melakukan, bukan hanya peduli ya, sekarang anak muda tuh seringkali kepeduliannya ngomong di media sosial, kalau yang ini benar-benar langsung aksi nyata.
Nah, kita akan langsung masuk kepada pertanyaan. Kami persilahkan Bapak Ibu kalau mau bertanya yang ada di ruangan ini. Namun sudah ada nih yang masuk pertanyaan nih Pak untuk Pak Ganjar. Pertanyaannya langsung masuk ini Pak dari DLH Sumbar Pak. Pertanyaannya, permasalahan lingkungan apa yang terberat Pak di Jawa Tengah? Ya, yang pertama sebenarnya ledakan penduduk. Pasti ada butuh ruang, lalu di sana butuh fasilitas. Hari ini saya lagi menawar, sedikit berdebat, agak sedikit memaksa. Karena salah satu contoh saja, ada jalan tol yang sedang dibangun. Tiba-tiba kemarin ada pakar Mbak, menyampaikan ke saya bahwa ini ngawur juga pemerintah gitu, biasa, kritiknya keras. Kalau nggak pedes, nggak seperti harga cabai, kira-kira gitu. Terus kemudian saya dilapori itu, masuk media, terus disampaikan ke saya, langsung saya cek. Loh, Pak, itu benar mangrove-nya mau dipotong. Di situ mau dipakai untuk ya tempat menampung air. Loh Pak, jangan Pak. Itu nanamnya lama. Ini pengalamannya Rudi aja luar biasa. Ini kalau enggak tak pinjam namanya itu. Namanya di Instagram ngeri Mbak, Rudi Bacok. Wow. Ngeri namanya ya Pak ya? Ngeri ini, kalau nggak dibacok bener. Nah akhirnya saya sampaikan untuk kita review. Jadi problem sekarang ini satu tata ruang. Karena tata ruang ini pasti akan bertabrakan dengan tata uang. Ya bener lah ini, halo Bupati, halo? Iya, betul Pak. Iya, karena apa? Satu Pak, ini untuk kepentingan ekonomi maka ngalah. Dua, disuap. Maka ketika ingin memutuskan, saya kadang-kadang dengan DPRD ini tidak cukup mudah menampung banyak aspirasi. Oh Pak, ini kan untuk usaha Pak, untuk pertumbuhan ekonomi. Sisi lain, ini untuk sustainable development ya, untuk pangan ya, untuk konservasi. Ini kawan-kawan ini luar biasa, nggak tahu itu satu mangrove itu butuh berapa tahun untuk dia bisa kokoh. Jadi problemnya itu. Yang kedua, karena memang industri berjalan, kami lagi ada mencoba memitigasi dari awal. Ini Bengawan Solo. Maka kami izin kemarin Pak, dengan Kementerian LHK, dengan Kementerian PUPR, ini lagi ada ekspedisi di Bengawan Solo, juga jalan memitigasi. Kami terpaksa sedikit kejam. Gimana kejamnya Pak? Kejam itu levelnya Kejamnya lebih pakai dari Z kejam. ya, bukan J ya? Pakai Z gitu. Apa artinya? Pada saat laporan-laporan masuk, pabrik-pabrik buat limbah langsung ke sana, ternak di sana, terus kemudian kami kan industri batik juga bagus ya, tapi kadang-kadang limbahnya juga dibuang asal-asalan. Maka ini yang kita edukasi, kita bikin ke IPAL kolektif gitu ya, IPAL komunal, kita mesti ngedukasi lagi, wah lama Mbak. Terus kemudian kita deketi pabrik-pabrik, jangan dong dibuat, oh kami enggak buat Pak gitu. Emangnya kita enggak ngerti. Akhirnya ada pipa siluman namanya. Jadi pipa siluman itu pengolahan limbahnya ada, prosesnya bagus, airnya yang diolah masuk ke sungai gitu kan. Tapi yang masuk kan dikit Mbak. Nah di bawahnya ada pipanya. Nah itu tiba-tiba, loh ini masuknya dikit kok sungainya tercemar begitu ya. Nah ini yang kemarin kita minta izin ke kementerian agar, udah deh kalau gini sudah kasih peringatan, saya udah kasih peringatan dan peringatan saya itu ya kita bikin lah ya. Kita kasih waktu 1 tahun untuk memperbaiki dan hari ini beberapa tidak memperbaiki. Maka saya bilang kepada Kementerian KLH, dihukum aja, nggak apa-apa. Kita koordinasi dengan kepolisian, ya kadang-kadang itu sulit. Yang terakhir yang sekarang ini agak sulit dan cukup merusak lingkungan adalah galian C. Oh, betul ya, sama ya? Iya. Sama ya Pak juga ya? Karena ada Gunung Semeru, ada Gunung Merapi. Iya. Dan galian C jalan rusak, lingkungan langsung kan, terganggu, debu. Dicatat langsung di tengah. Overload. Pak Dirjen langsung manggut-manggut itu. Ampun. Iya, sampean sebagai bupati kok wajahnya tertekan ini kan. Iya, saja tertekan. Kalian C tertekan. Saya sampai bercanda Mbak Prita gini, ini yang sulit ya. Galian C itu isinya gali soalnya. Gali, ada gali yang preman betul ya, ada yang kemudian berseragam. Ini kita tidak tutupin. Kayak saya ngomong sama Kapolda gitu ya, kita membuat pasukan pusar bumi gitu, agar bisa dilaporin. Ya belum berhasil juga sih gitu. Ada nilai ekonomis yang berat, umpama di sekitar Merapi itu pasirnya the best, sama yang Semeru juga ya Mas. Ini dikeruk, itu sudah tadi, dimensi overload angkutannya, tata cara penambangannya ngawur dan pasti itu ilegal. Dan ini sulit, jadi ini problem yang hari ini
Pak Ganjar dapat penghargaan tapi sukses enggak? Enggak sukses juga saya. Wong kita enggak bisa atur itu kok. Maka tadi sebenarnya ada Pak Dirjen tadi yang jadi sementara jadi gubernur. Iya. Pak Dirjen Iya. SDM tadi. Itu begitu gubernur. izin itu masuk ke pusat, ya, Iya. pusat itu berdebat dengan kami. Ah. Karena pasti investasi diinginkan cepat. Perintah Presiden begitu. Iya. Tapi saya bilang, jangan untuk penambangan. Iya, iya. Jangan untuk penambangan. Karena kalau itu terlalu cepat, Anda tidak lihat kondisi real. Maka kalau itu hanya dipetakan dari sisi gambar, GIS, tata ruang, nggak sadar. Di situ hutan, di situ kawasan, itu dikeruk. Dan nilainya Mbak, Iya. tanah di lereng pegunungan mungkin tidak terlalu subur karena banyak pasirnya. Iya. Itu kalau ditanemin tidak menghasilkan. Tapi Mbak, kalau itu dikontrakin ke orang, diambil tambangnya, percaya nggak Mbak? Bisa berapa, Pak? Sehari 3 juta, sehari Mbak, pendapatan lumayan. dari Iya. rumah itu. Itu dengan luasan yang tidak terlalu lebar, nggak cerita hektaran ini loh Mbak. Iya, iya. Ceritanya hanya 1.000-3.000 meter, sehari 3 juta. Apa nggak ngiler? Iya. Nah ini kerusakan lingkungan yang ada. Mau tak ceritain nggak? Kalau enggak ini kalau permasalahan saya ceritain nanti mungkin jam 5 sore baru Oh jangan Pak, sudah. Tapi Nah, sudah, makanya kita kembangkan kenapa partisipasi masyarakat kita ajak. Pak Ganjar saya nggak bisa makan, gini aja deh. Saya bikin tambang rakyat, iya. maka kemudian bisa Ini dilakukan. Pak, ini apa? Ini susur Ini Sungai apa? Bengawan, Solo ini ya? Oh ini Mbak, ini ceritakan katanya no pics hoax gitu ya. Iya. Jadi ini beberapa cerita susur sungai. Lanjut Mas. Ini beberapa persoalan ini susur sungai yang coba kita dorong. Ini kita ajak, ini baru kemarin masih hangat. Kita ajak pelajar ini yang muda-muda untuk nanam gitu ya. Iya. Ini agak kita paksain. Tapi saya suka tadi Mas Rudi ya. Setelah ini siapa yang ngerawat? Iya. Maka saya minta untuk dikawal dengan pola-pola GIS gitu. Tapi kita belum GIS banget sih. Cuman mungkin nanti kalau kita belajar boleh sharing ya. Iya, Boleh diajari ya? Kalau boleh kita Sama-sama undang belajar Pak, juga kami ingin gitu. belajar. Betul, orang arif itu gitu. Boleh diajari? Enggak Pak, sama-sama belajar Pak. Itu orang yang arif banget. Itu Mbak. Terima kasih Pak Ganjar, Pak Gubernur sudah menjawab tadi pertanyaan dari DLH Sumbar. Nah berikutnya ada pertanyaan untuk Pak Bupati nih Pak. Pertanyaannya dari titik, gak ada namanya Pak. Nah, pertanyaannya begini, Bapak sudah berkali-kali jadi pemenang Nirwasita Tantra. Apa kiatnya Pak selalu menang? Share juga dong Pak sukses story-nya buat daerah yang lain. Mungkin dari bupati lain kayaknya Pak. Iya. Ini nggak mau ngaku dia, nanya gini. Jadi Silakan, Pak. begitu hari ini dapat Nirwasita Tantra, saya lagi mikir nih, kebaruan apa lagi yang bisa kami persembahkan untuk tahun yang akan datang. Wow, kita berikan tepuk Jadi, tangan dong. Jadi kebaruan ini ya. contoh, ada kali sejuk di desa Purwosono. Bisa di-slide kan yang kali sejuk desa Purwosono. Itu dulu sungai yang untuk mandiin sapi, ternak. Ya sudah orang semua kalau mau BAB di situ. Hari ini kali sejuk Purwosono itu jadi tempat wisata yang dulu Mbok Nem, Mbok Tun, Mbok Na itu yang jual rujak, yang biasanya buat rujak di kampung-kampung, di desa-desa itu nggak dapat income. Begitu ada kali sejuk ini mereka dapat income. Wow, menarik sekali Ini Pak. dulu Iya. ini dulu kotor sekali dan kumuh. Iya. Nah, saya lagi mikir tahun depan apa Iya, yang iya. sekiranya kami persembahkan yang tahun ini kebaruan kami untuk pengelolaan lingkungan yang betul-betul ada kebaruan. Wah, luar biasa, tepuk tangan dong ini ya. Inovasi kreativitas Saya solusi. Ya mumpung di sini saya ingin sampaikan slide yang terakhir sebagai ucapan terima kasih saya. Lumajang itu kemarin ada bencana erupsi Semeru. Turunnya pasir itu 64 juta kubik menurut PVMBG, Pusat Vulkanologi. Nah, bagi para pemilik izin usaha tambang pasir, ya betul ini ada duitnya. Pasir Lumajang itu sampai Surabaya harganya satu truk itu 1.600.000. Satu truk. Dan ya problemnya betul. Saya usul. Kalau ada semacam penelitian awal terkait dengan pertama
untuk cara menambang yang baik dan benar. Yang kedua, mereka harus include dari semua tata kelola pertambangan pasir itu menjadi satu kesatuan, mulai armadanya, mulai pekerjanya, apakah boleh pakai alat berat atau tidak, bagaimana mengakomodir masyarakat lokal yang biasanya bekerja manual di pertambangan pasir. Nah kalau itu ada satu kesatuan sistem, mekanisme, nah ayo baru kita bisa berpikir soal tata kelola pertambangan pasir. Selama itu belum Posisi putus ya Pak ya. Ini tempat hunian relokasi masyarakat yang terdampak erupsi Semeru. Ada 1.951 rumah yang sudah terbangun. Pak Gubernur Jawa Tengah itu di sebelah sana Pak. Agak pojok di sana Pak. Kemarin bantu pembangunan hunian sementara. Ini konsepnya, hunian tetapnya di depan, hunian sementaranya di belakangnya. Sebagai rumah persambungan yang hunian tetapnya 2 kamar plus 1 kamar mandi, yang hunian sementara 1 kamar mandi, dapur dan gudang. Masing-masing orang, satu keluarga yang terdampak erupsi Semeru itu mendapatkan 140 meter persegi. Lumayan Pak. Ya enggak hanya lumayan. Lumayan banget 140 meter persegi. Ya jangan dibandingkan dengan Jakarta 140 Iya. meter persegi. Iya. Nah, ini sudah terdata by name by address semuanya. Tanah ini dari Kementerian LHK. Weh. 81 hektar. Begitu erupsi Semeru, 1 hari, 2 hari, 3 hari, saya masih berpikir untuk evakuasi. Ada banyak korban yang masih harus terus dievakuasi. Kemudian saya tersentak mau kemana orang-orang yang rumahnya hancur, rumahnya udah nggak bisa dipakai, yang sudah kena erupsi material Semeru itu, pasir itu yang kedalamannya 30 meter, 20 meter. Nah, saya dapat sambung komunikasi dengan Bu Menteri, saya WA Bu Menteri, kemudian dikirim hari itu juga besoknya ke Lumajang, 3 hari Mbak. Saya dapat surat dari Bu Menteri bahwa kita diperkenankan menggunakan lahan 81 hektar. Ya. Ya, terima kasih Bu Menteri. Pak Gubernur, saya nangis dapat SK itu Pak. Betul, saya nangis. Begitu saya terima SK itu diantar oleh stafnya Pak Bambang ya, Pak, yang datang ke saya, tidak menyampaikan. Jadi datang ke saya itu tidak menyampaikan bahwa Bu Menteri sudah tanda tangan, tidak menyampaikan kepada saya. Pelan-pelan menyampaikan, saya sudah ini deg-degan. Ya, apa responnya Bu Menteri, karena tidak mudah melepas lahan itu, sekali lagi tidak mudah. Iya, betul. Tidak mudah ya. Dan begitu saya mendapatkan surat itu, saya baca, lahan ini bisa kita gunakan sebagai tempat hunian relokasi, nangis saya Mbak. Aduh. Terima kasih Bu Menteri, terima kasih. Terima kasih juga untuk ceritanya Pak Bupati. Terima kasih semua yang telah membantu kami, yang kami terkena dampak bencana erupsi Semeru, semuanya. Masyarakat banyak membantu kami, semuanya terima kasih. Sama-sama, terima kasih disampaikan lagi sekali lagi oleh Pak Bupati kepada seluruh yang membantu. Kita punya 2 pertanyaan saja untuk yang ada di sini. Silakan Bapak kedua, ya langsung. Mohon dibantu mic-nya, boleh angkat tangan lagi Pak ya, agar IO-nya bisa melihat keberadaan Bapak. 2 pertanyaan karena waktu kita terbatas. Silakan Pak. Ya. Pertanyaannya, ya yang di depan Pak, yang silakan Pak. Ya. Jadi silakan nama dan juga pertanyaannya Pak ya, ditujukan ke siapa? Monggo Baik, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Ca Sugandi, saya salah satu dari anggota Dewan Kalpataru. Pada kesempatan ini kebetulan ada Pak Gubernur, Pak Bupati. Tiap rapat ini Pak, kita ini selalu bertanya, para pemenang yang sudah jumlahnya sekian ratus ini, itu replikasinya bagaimana begitu. Nah jadi pada kesempatan ini saya ingin bertanya, karena di Jawa Tengah Pak ya, saya kira sudah banyak para pemenang Kalpataru itu. Tapi saya ingin mengetahui, apa Bapak Gubernur telah mencoba mereplikasi para pemenang itu? Karena ini menjadi pertanyaan, dan mungkin juga untuk para pemenang Kalpataru muda juga akan bertanya, kedepannya bagaimana ini? Karena kalau enggak,
hanya kita memberikan penghargaan, tapi kemudian kok nggak ada kelanjutannya. Nah ini satu. Begitu juga kepada Bapak Bupati ini, tadi saya melihat, alhamdulillah ya, selamat atas keberhasilannya. Cuman saya dari sudut tata ruang, Mbak, di relokasi itu pasti memang kan jumlahnya itu banyak tuh. Apa statusnya sudah didudukan sebagai salah satu kecamatan atau belum? Karena saya melihat paling tidak itu satu kecamatan. Itu aja, mudah-mudahan ada jawabannya supaya memang dalam rangka upaya relokasi karena bencana itu saya kira juga untuk kelanjutannya perlu ada penanganan secara kewilayahan administrasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yusubandi. Kami kumpulkan dulu, iya silakan Bapak. Berikutnya yang kedua. Oh langsung dapat hadiah. Selamat untuk Anda Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Saya Pendeta Rasili Sidampe dari Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemenang Kalpataru kategori pembina lingkungan di tahun 2022. Jadi saya Pendeta Gereja Toraja Bapak. Jadi Pak Gubernur tadi saya menyampaikan salam dari beberapa orang Toraja. Bapak-bapak sekalian, Ibu yang saya hormati, begitupun saudara-saudara yang hadir di sini. Saya tertarik dengan apa yang diungkapkan Pak Gubernur tadi tentang tambang golongan C ya. Jadi di banyak tempat itu gunung-gunung dengan batu-batunya yang mungkin tidak tumbuh lagi apa-apa di situ. Terkadang di banyak tempat itu ditambang, dipecah batunya, diambil kemudian dipakai untuk membangun. Sama halnya di 2 kabupaten di daerah Toraja, saya berpikir bahwa dari sisi ekologis, tentunya bebatuan itu punya masa waktu yang lama kemudian bisa ada seperti itu, dan itu bisa berfungsi sebagai pemecah angin. Pemecah angin. Sama dengan bambu ketika tumbuh banyak pohon-pohon. Jadi begitu mudahnya ketika semuanya itu sudah tidak ada ya angin-angin puting beliung. Ya ini kasus ya di banyak tempat termasuk kami di Pertanyaannya Toraja. apa Pak kira-kira Pak? Ketegasannya itu harus ada dari Kementerian Lingkungan Hidup, apa regulasinya atau pemerintah terkait dengan tambang ini. Yang mana sebenarnya bebatuan gunung-gunung yang tinggi yang mesti ditambang. Iya. Ya kalau memang itu berpengaruh dari sisi ekologis ya diketatkan regulasinya atau aturannya. Pokoknya dari tambang ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Langsung saja kita jawab ya Pak ya. Baik ini kepada para kepala daerah terlebih dahulu untuk menjawab tadi pertanyaan dari Pak Yusubandi. Silakan Pak Gubernur terlebih dahulu. Ada gambarnya nggak Mas yang tadi Mas? Jadi ini beberapa aksi cinta lingkungan untuk replikasi ya Pak ya. Tadi tanyaannya untuk replikasi itu ada gambar-gambarnya. Jadi gini Pak. Sebenarnya saya katakan di awal saya tidak pintar, kami mungkin dalam konteks leadership juga kalah sama kawan-kawan ini. Tapi praktek-praktek baik ini ada. Maka kemudian kenapa kami membuat 2 kongres waktu itu. Kongres sungai, itu saya kira udah similar lah dengan teman-teman termasuk Cak Torik ini. Sungai-sungai itu Pak sekarang direplikasi. Dalam batas tertentu, ruas tertentu dari sungai itu sekarang dia bersihkan. Terus kemudian tadi itu bangunan-bangunan dibalik, terus kemudian dikasih taman yang indah. Ibu-ibu biasanya kalau arisan ya, itu di gedung sekarang dia di pinggir sungai. Dan mereka kemudian ada aturan, termasuk dibuat peraturan desa Pak. Peraturan desa, sehingga mereka mengkonservasi itu. Ini beberapa contoh. Pengolahan sampah ini ada Bupati Banyumas, Pak Husain tadi mana? Ini nih, boleh berdiri dong. Pak Husain berdiri Pak. Pak Husain ini sekarang lagi bergerak, belum tuntas amat, tapi sudah bergerak. Pak Husain ini dari Bupati Banyumas mencoba menghilangkan konsep TPA, Pak. Jadi nggak ada TPA, karena dia coba selesaikan dari rumah. Dia selesaikan dari rumah, terus kemudian dia replikasi. Sudah banyak kabupaten kota di Indonesia yang studi banding ke sana. Jadi sebenarnya kongres, pertemuan, stimulan dengan lomba-lomba, orang tanya langsung dapat hadiah. Kalau kami sepeda Pak minimal Pak, bukan kota itu. Bercanda. Nah, kalau kemudian mereka seperti itu, ini rangsangan-rangsangan.
Dan model-model ini selalu bisa disampaikan. Ini contoh ya Pak ya, ini replikasi. Replikasi kita untuk pengolahan sampah, PLTSA di beberapa tempat. Beberapa waktu itu kita berkelahinya kelamaan karena cerita tipping fee dengan PLN. Maka sampai kita dibawa oleh Presiden untuk bicara. Tapi nggak terlalu sukses. Yang sukses, agak sukses ini RDF Pak. Model RDF-nya mana ini? Oh itu tuh. RDF-nya di Cilacap. Ini model pengolahan sampah relatif sukses karena off-taker-nya ada. Maka kemudian ini kita replikasi Pak. Beberapa PLTU yang ada di Jawa Tengah, pabrik semen yang ada di Jawa Tengah, kita minta untuk membeli ini Pak. Sekarang fly ash, bottom ash yang ada di pabrik-pabrik itu kita putar lagi, kita buat batako dan sekarang kita pakai untuk pembangunan rumah tidak layak huni. Ini beberapa contoh yang ada di daerah. Sungai bersih, proklim, yang sukses sekarang kita minta untuk mereka meniru. Beberapa yang lain kemudian kita angkat menjadi kebijakan publik. Sebenarnya konsepnya begitu, tapi terus terang apakah ini sudah beres, sudah sempurna? Belum Pak. Karena kami harus bernegosiasi dengan kepentingan ruang, kepentingan manusia untuk bisa mengakses. Ceritanya kira-kira seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Dilanjutkan silakan Pak Bupati. Iya. Oh, melibatkan para pemenang Kalpataru. Oh iya Pak, jadi gini Pak, mereka para penerima, jadi omongan saya, kapan-kapan Mas Rudi saya undang ya. Gitu. Iya. Sebenarnya ini inspirasi Pak. Tokoh-tokoh semacam Mas Rudi dan sebagainya ini banyak, dan kemudian dia bisa sharing dengan caranya, metodenya. Umpama yang di Wonogiri Mbah siapa itu? Sadiman. Mbah Sadiman itu Pak penerima Kalpataru di Wonogiri, sekarang hutannya airnya banyak, dulu gersang Pak. Ya, beberapa kali saya datangi Pak. Saya bilang gini Pak, dalam hati kecil saya minta apapun beliau akan saya kasih. Mau minta rumah saya kasih, minta mobil saya kasih untuk kepentingannya. Pak apa yang dia minta Pak? Pak Ganjar saya nggak butuh itu, saya butuh bibit lebih banyak lagi. Saya kirim Pak, nah bagaimana cara melibatkan, ini pertanyaan paling bagus. Setiap kita punya event, merekalah yang berbicara Pak. Dialah narasumbernya. Alah pemerintah ini yang sosok yang bagus sih Pak. Seolah-olah kita hebat, kita pinter, enggak Pak gitu. Justru pengalamannya itu luar biasa. Kalau tadi itu ada Pak RT yang tadi dibully jalannya rusak. Pak RT-nya mesti disiapin menurut saya. Siapin dengan baik, kepedulannya oke, jadiin bupati aja. Loh iya, bupati-bupati yang berangkat dari kondisi-kondisi grassroots mengerti persoalan, biasanya responsif Pak. Responsif, nggak banyak mengeluh, cak-cek, cekat-cekat gitu. Gaspol, sat-sat gitu. Wah, kecil-kecil cabai rawit ini. Contohnya ini Cak Torek ini. Jadi ini beberapa contoh Pak, maka praktek-praktek baik dia kita jadikan narasumber. Itu. Terima kasih. Mana tadi Pak RT-nya ya? Baik Pak Bupati silakan. Ya, Lumajang itu sudah punya 3 peraih Kalpataru. Pak Heri itu dulu yang menghutankan kembali hutan bambu. Di kampung, di desa itu kalau ada bambu kan bisa dipotongin kan? Potongin buat ini, buat itu, buat... Nah akhirnya yang terjadi mata air hilang. Mata air yang sebelumnya banyak berkurang, yang sebelumnya di beberapa titik hilang. Nah Pak Heri ini 14 hektar dipulihkan menjadi hutan bambu kembali dan menambah varietas baru dari tumbuhan-tumbuhan varian bambu yang dari berbagai daerah ditumbuhkan kembali. Sekarang jadi wisata hutan bambu di Kabupaten Lumajang. Dan ini menjadi hutan bambu yang terus berkelanjutan yang kita akan tanam terus. Nah, kita ini kan lagi mikir beberapa hal yang kalau sudah dapat Kalpataru apa lanjutannya. Nah, kita respon. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Cip. Pak Cip itu membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang ada di Desa Sumberwuluh. Desa Sumberwuluh itu yang kemarin terkena dampak erupsi Semeru.
Ada banyak sungai karena dari Semeru itu sungainya macam-macam banyak sekali, membuat listrik yang murah dan itu betul-betul berbasis masyarakat. Dapat. Kemudian Pak Daim, Gunung Lemongan yang sekarang hadir. Sekarang sudah ada 10.000 pohon jambe. Yang sebelumnya itu gunungnya gersang, gunung yang karena ada banyak pemotongan pohon, yang sekarang sudah tumbuh kembali, jambenya tidak sekedar sebagai tanaman, tapi juga menjadi income ekonomi bagi masyarakat sekitar. Karena jambenya bisa dijual. Nah, mereka semua ini menjadi duta lingkungan bagi kami, Kabupaten Lumajang. Setiap event-event lingkungan mereka di depan, betul yang disampaikan Pak Ganjar, mereka bercerita saja. Tapi ingat, Pak Daim itu sejak tahun 2016. Bukan waktu tiba-tiba sekarang 2022 dapat Kalpataru. Tapi prosesnya panjang. Ya. Kalau lihat ototnya Pak Daim, ya inilah pasti kita tahu lah itu ototnya otot hutan. Baik, jadi betul. Jadi upaya replikasinya juga dengan memberikan narasumber ya Saya Pak. Saya mau cerita, ini adalah puncak B29. Ya. Kalau pagi di sini kita bisa lihat di atas awan, bisa lihat sunrise, bisa lihat puncak Bromo, bisa lihat puncak Semeru. Ya. Nah, soal tempat relokasi, kami sampaikan betul. Sekarang sedang proses untuk alih status tanah kepada seluruh pemilik rumah yang ada di tempat relokasi. Tapi kami tanya kepada BPN, Pak BPN, bisa nggak sertifikat ini keluar, tapi ada catatannya nggak boleh dijual 15 tahun, 20 tahun. Karena kami dapat informasi di beberapa tempat, begitu sudah dikasih sertifikat, besoknya sudah jadi milik orang lain. Nah, ini sedang kami konsolidasi, kalau ada ketentuan itu, BPN memberikan keputusan, boleh dikasih sertifikat, tapi ada ketentuan catatan apapun lah, pokoknya ada catatannya, perjanjian apapun namanya, tidak boleh dijual 15 tahun, 20 tahun, atau masa waktu yang agak panjang, sehingga di situ bisa muter hidup sosial ekonominya. Nah begitu sudah dari turun-temurun menjadi warisan, nah itu baru kita bisa menjadikan ini betul-betul menjadi tempat relokasi yang aman, yang representatif, dan mereka betul-betul mendapatkan fasilitas dari negara atas bencana yang terdampak. Saya kira itu Mbak. Terima kasih jawabannya Pak Bupati. Pak Dirjen silakan ditanggapi Pak tadi. Baik, terima kasih. Saya pikir masalah perizinan tadi ya. Jadi kata kuncinya sebetulnya di tata ruangnya ya. Kalau ruangnya lindung konservasi ya nggak boleh. Kalau yang di produksi itu kan ada tertentu yang bisa dimungkinkan. Nah, dalam kasus kalau ada pelanggaran tentunya harus ada gakum ya, penegakan hukum. Penegakan hukum itu tidak harus lalu dimasukkan ke penjara, tetapi bisa dilakukan dengan yang namanya preventif. Jadi melalui sosialisasi terhadap regulasi, kemudian preemptif, resikonya kalau Anda melanggar itu seperti ini gitu ya. Kemudian represif, kalau sudah berulang kali dilakukan teguran, tidak melaksanakan ya harus dihukum. Dan itu menjadi contoh. Sebetulnya kita tidak ingin memenjarakan sih sebetulnya, tapi tujuannya adalah bagaimana hal pelanggaran-pelanggaran ini tidak terjadi di tempat-tempat yang lain. Contoh yang itu, seperti itu barangkali. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dirjen. Nah ini ada juga pertanyaan untuk kedua Bang Rudi dan juga Mbak Amalia, mohon dijawab singkat saja ya. Ini ada pertanyaan dari Cut Safarina, DLH Kota Banda Aceh untuk Bang Rudi. Untuk yang berpartisipasi online mangrove tadi ya, apakah selain biaya pembelian awal juga dikenakan biaya pembelian mangrove? Nah, satu lagi ada pertanyaan lagi dari Suari Utami Dewi, ini untuk Bang Rudi dan juga Mbak Amalia. Bagaimana kiat agar generasi muda mau melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Mbak Amalia dan juga Bang Rudi? Action sekaligus juga kampanye. Silakan Bang Rudi terlebih dahulu. Iya baik. Promo boleh loh kasih. sekalian di sini. Baik, terima kasih Bu. Nah terkait tentang mekanisme penanaman mangrove digital ini, itu kita sekali nanam cukup sekali bayar Bu. Dalam artian 1 kali bayar untuk seumur hidup. Berapa harganya? Jadi untuk harganya 1 pohonnya ini 10.000 Pak.
Satunya 10.000 untuk seumur hidup. Dan karena di sini kita juga tidak menjual ide ataupun aplikasi, tapi kita menjual di sini, kita bagi hasil lagi untuk ibu-ibunya Pak. Karena ibu-ibu untuk membuat bakul, ibu-ibu untuk membibit, kita ajarkan pembibitan juga Pak, dan juga untuk merawat pohon tersebut. Bang Rudi, tadi ada komen dari Pak Dirjen katanya kemurahan itu harganya katanya. Ya. Kalau saya langsung beli setelah ini bisa, gimana? Boleh, nanti akan kita, yang pasti Pak Bupati minta nomor WA-nya atau emailnya, nanti kita akan kirimkan. Dan sedikit informasi Kakak, terkait tadi Pak Gubernur katakan bahwa Pak RT kita sering dicaci maki dan boleh jadi bupati. Sekarang beliau sudah tertawa-tawa dan ngopi depan rumahnya Pak. Karena apa? Karena beliau saat ini alhamdulillah, ini kami juga mungkin satu-satunya di Indonesia yang mengadakan syukuran di jalan raya karena perbaikan infrastruktur jalan dari pemerintah. Dan alhamdulillah Pak RT menggerakkan masyarakatnya, semua bersyukuran karena apa? Karena hadiah ulang tahun Kabupaten Kuburaya yang ke-15 ini Pak, Bupati kami yaitu Bapak Muda Mahendrawan memberikan, mensupport langsung terkait infrastruktur jalan kami, sehingga jalan kami yang kami nantikan 20 tahun itu selesai sampai saat ini, rampung sampai ke lokasi, dan beberapa juga Pak RT dan juga masyarakat mendapatkan penghargaan dari nasional Pak. Dan bahkan walau kami pelosok dan dulunya kami dicemooh oleh orang, Menteri Parekraf RI Pak Sandiaga Uno berkunjung dan langsung menanam ke lokasi mangrove kami. Wow, dan kami harapkan bahwasanya ini Kak, bahwasanya tadi Bapak Gubernur juga mengatakan coba dong kasih tahu caranya bagaimana. Kami akan memberikan, kami beritahukan caranya Pak Gubernur, tetapi kami tunggu di Kalimantan Barat agar kita bisa mempraktekannya langsung, menanam langsung, dan ada nama Pak Gubernur di desa kami. Itu harapan kami Pak Gubernur. Baik. Masya Allah, terima kasih. Pak RT kembali bersenyum Pak Bupati, Pak Gubernur. Saya 5 juta. Masya Allah, hadiah ulang tahun untuk kita berikan tepuk tangan dong untuk dan ini ya, luar biasa ya. Saya juga 5 juta. Ayo. Masya Allah, alhamdulillah. Ada lagi yang mau, silakan loh, ini lelang sangat loh. luar biasa. Dan sedikit Ya, Pak. 1 juta Bapak, oke Masya baik, Allah, ini jadi lelang alhamdulillah, mangrove ya Allah, kita. terima kasih. Itu untuk Pak Gubernur 10 juta. Kalau di atasnya bahaya itu. Siap, insya Allah akan kami laporkan, akan kami diskusikan. Dan kami juga Pak Dijen mengucapkan ribuan terima kasih Pak Dijen kepada Kementerian KLHK, karena alhamdulillah dalam program pemulihan ekonomi 2021 kami mendapatkan juga Kak di desa kami, sehingga masyarakat kami terbantu melalui program PEN, pemulihan ekonomi nasional dari KLHK. Terima kasih Pak Dijen melalui BRGM Republik Indonesia. Sehingga apabila ini sudah masuk ke desa-desa, sudah masuk ke daerah-daerah yang mungkin di pesisir yang menjadi pembatas, ini akan menjadi solusi bagi kami dan akan menjadi semangat masyarakat bagi kami agar selalu menjaga bumi pertiwi. Semangat terus ya Bang Rudi ya, terima kasih. Mbak Amalia, tadi pertanyaannya tuh gimana ya kiat generasi muda nih ikut gitu? Ya kita malam tadi malam ramah tamah dibilang orang abnormal ya. Memang untuk bergerak sebagai pejuang lingkungan memang kalau bisa dibilang itu dedikasi ya. Saya mohon izin untuk menumpah ruahkan terima kasih banyak karena ini sebagai pencapaian tertinggi di Indonesia, dan bahkan sahabat Bekantan Indonesia tidak hanya bekerja sendiri tentunya, dan ini adalah prestasi Kalimantan Selatan dalam kolaborasi menyelamatkan bekantan yang merupakan maskot Kalimantan Selatan. Terima kasih banyak karena perjuangan ini kalau bisa dibilang habis air mata habis Mbak. Air mata boleh habis, tapi selama keringat kita masih terus mengucur, kita harus terus bergerak dan berjuang. Aduh itu tuh air mata boleh habis selama keringat masih ada, harus jalan terus ya. Tapi ini jangan sampai menjadi ketakutan generasi muda ya. Karena 5 sampai 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, kita yang generasi muda yang akan menjadi leader dalam negeri. Yes. Saya mengutip prinsip ekosofi dari Dewan Pertimbangan Kalpataru, Profesor Hadi Ali Kodra, prinsip ekosofi bagaimana kita menyeimbangkan hidup
3 dimensi. Pertama, intelektualitas. Intelektualitas kita jangan diragukan kalau dalam tataran global kan Mbak. Iya. Yang kedua adalah dimensi spiritualitas. Baik. Kemudian yang ketiga adalah emosional. Iya. Baik. Kalau ketiganya itu menjadi satu kesatuan, tentunya generasi muda kita akan tangguh memiliki karakter yang kuat. Tidak hanya menjadi garda terdepan dalam pejuang lingkungan, tetapi juga semua dimensi kehidupan di negeri ini. Terima kasih. Wow, semangatnya luar biasa teman-teman generasi muda nih ya. Wow, kita dapat tujuannya udah kecapai. Kita dapat banyak inspirasi bukan hanya dari yang sudah banyak pengalaman, yang masih muda-muda dengan semangatnya juga telah memberikan banyak inspirasi untuk kita semua. Saya mau minta closing statement Mbak dari Bapak dan juga Mbak sekalian. Tapi saya mau mintanya closing statementnya 1-2 kalimat yang bisa membuat siapa yang ada di sini dan juga ikut bergabung online itu nempel terus kata-katanya. Kalau tadi kata-katanya Mbak kan air mata boleh habis selama keringat belum habis gitu ya. Nah silahkan dipikirkan kata-katanya. Kayak Bapak udah siap nih kayak Pak Bupati nih. Silahkan Pak, mulai dulu Pak, gas dulu Pak, gas Ya. dulu. Hidup itu menyelesaikan masalah untuk menghadapi masalah selanjutnya. Cakep, itu pakai cakep gak tuh Pak? Ya udah, jangan Itu aja. jangan pernah mikir masalah nggak selesai nggak akan ada selesainya. Jangan capek dengan masalah ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Bupati. Silakan Pak Dirjen berikutnya Pak. Lakukan yang terbaik untuk lingkungan. Yeay, lakukan yang terbaik untuk lingkungan. Pak Gub, silakan Pak Gub. 2 kata, 2 kalimat boleh Pak. 2 kata aja lah. Boleh Pak, apa? Mereka hebat. Mbak, silakan Mbak Melia. Oke, ada 3 kata, dedication, spirit, and love. Wow, terima kasih. Bang Rudi silakan. Iya, pesan kami kepada generasi muda, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Nah itu dia. Terima kasih. Jadi memang itu pesan yang sudah sering kita dengar ya. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Itu adalah sesuatu yang semakin bermakna untuk sekarang ini. Karena kita sudah mulai merasakan dampak dari climate change ya Bapak Ibu ya. Udah gak bisa nanti lagi, harus sekarang. Dan udah gak bisa nunjuk orang lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Itu lagi-lagi seperti itu. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan pada para narasumber. Tapi sebelum bubaran saya mau foto dulu dong kepada narasumber ini ya. Siapa tahu ntar nanti 2024 udah susah foto lagi kan ya. Pak Bupati maksud saya, Pak Bupati. Ayo dong Pak, kita foto dong Pak Bu ya. 3, 2, 1. Lagi 1, 2, 3. Ya terima kasih. Ayo persilakan untuk berfoto bersama, silakan Pak. Ada foto bersama? Tidak ada? Oke. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, kepada Gubernur Jawa Tengah, kepada Bupati Lumajang, dan juga kepada Mbak Amelia, Pak Dirjen, Bang Rudi, terima kasih banyak. Kita berfoto bersama, kami persilakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan demikian berakhirlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang kita saksikan ini inspirasinya bisa menggerakkan perubahan-perubahan yang real untuk di masa-masa yang mendatang ya. Semakin banyak orang yang bergerak untuk sekarang,
semakin banyak orang yang bergerak untuk bumi kita di masa depan, pastinya akan jauh lebih baik. Dan kami sampaikan kepada para penerima penghargaan Narwasita, kami persilakan untuk ke bagian kiri panggung untuk mengambil semua piagam-piagam yang belum diambil. Terima kasih. Kami ucapkan, saya Prita Laura undur diri. Terima kasih banyak. Dan kami mempersilahkan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk menikmati hidangan makan siang yang sudah tersedia. Kami persilahkan, hidangan makan siang terletak di bagian belakang dari ruangan ini. Silahkan Bapak Ibu hadirin sekalian menikmati hidangan makan siang. Saya Prita Laura mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Mohon maaf untuk segala kekurangan dari penyelenggaraan acara kita pada hari ini. Semangat terus untuk lingkungan hidup kita, buat yang terbaik untuk lingkungan hidup kita. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.